Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triska Zuniawardani, NIM 176-2013 dari kelas Akuntansi KP1 2017, ingin mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini dengan tema taruhan GE di Internet of Things dan Big Data Analytics. Untuk materi pertama, ini saya ambil dari peta konsep. Di sini yang pertama itu Internet of Things dan Big Data Analytics. Di sini, Internet of Things itu apa sih? Internet of Things itu suatu konsep di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Jadi teman-teman begini, benda-benda yang kita punya di dalam rumah itu bisa dikonektivitaskan dengan internet langsung dengan menggunakan smartphone kita. Untuk kita yang belum mengerti ya, lebih jauhnya, teknologi Internet of Things itu diibaratkan di mana alat-alat fisik bisa terkoneksi dengan internet. Contohnya adalah kulkas, TV, ataupun mesin cuci, itu dapat dikontrol dengan menggunakan smartphone. Ya, bisa digunakan dibantu oleh smartphone untuk mematikan atau menghidupkan. Nah, itu adalah fungsi dari Internet of Things. Dan selanjutnya untuk Big Data. Big Data itu adalah istilah yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas. Jadi, data yang besar atau jumlahnya besar itu akan terkumpul dalam satu volume. Nah, di situ adalah arti dari Big Data tersebut. Jadi karena jumlahnya itu terlalu besar, maka dijadikanlah sebuah big data yang menjadikan satu volume data yang besar. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah artificial intelligence. Di situ adalah artinya sendiri adalah kecerdasan buatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi, teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Jadi, di sini kan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia itu mungkin di dalam sistem komputer tersebut itu masih perlu mendapat bantuan manusia. Contohnya adalah kita merangkai konektivitas tersebut. Misalnya tadi ada sebuah kulkas. Kita ingin membuka kulkas tersebut melalui handphone. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Nah, itu harus bisa dengan kecerdasan buatan. Nah, maka dari itu 3 itu sangat penting dalam konsep ini, Internet of Things, Big Data, and Artificial Intelligence. Nah, di dalam panah-panah tersebut kan ada plan, do, check, and adjust. Pertama, kita plan. Plan adalah merencanakan, lalu do kita melakukan setelah kita merencanakan, barulah kita melakukan. Nah, jadi setelah itu kita cek. Cek itu adalah pengecekan, lalu adjust, menyesuaikan. Setelah dicek, barulah kita bisa menyesuaikan apakah benda-benda yang kita gunakan nanti sesuai apa tidak, bisa berfungsi baik atau tidak, seperti itu. Jadi misal artificial intelligence, di sini ada plan and adjust, merencanakan, dia berfungsi untuk merencanakan dan juga untuk menyesuaikan. Begitu sebaliknya juga Big Data dan Internet of Things. Itu ada sedikit penjelasan saya tentang Internet of Things and Big Data Analytics. Lalu kita lanjut untuk materi kita yang kita bahas adalah General Electric atau bisa disingkat dengan GE. GE sendiri itu adalah perusahaan terbesar di dunia yang memiliki produk penjualan mulai dari turbin ke mesin jet, lalu ke peralatan medis. Tetapi itu semua tidak bertahan lama. Dia beralih ke strategi bisnis dan model bisnis yang jauh lebih fokus untuk teknologi GE. Dia menjual
lemari es, dan oven microwave, bersama dengan sebagian besar layanan keuangan GE Capital untuk fokus pada generator tenaga listrik, mesin jet, lokomotif, dan peralatan dan perangkat lunak pemurnian minyak untuk dihubungkan perangkat ini ke cloud. Nah, cloud sendiri itu apa, teman-teman? Cloud itu adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet. Nah, jadi semua benda tersebut dihubungkanlah ke jaringan internet. Jadi dihubungkan benda-benda yang dijual oleh GE itu dihubungkan ke internet. Jadi daya pada benda tersebut oleh GE diproses untuk menjadikan layanan jaringan pada internet tersebut. Lalu GE menjual divisinya yang membuat lemari es dan oven microwave bersama dengan sebagian besar layanan keuangan GE Capital untuk fokus pada generator listrik, mesin jet, lokomotif, dan peralatan dan perangkat lunak. Oke, untuk pertanyaan pertama dengan soal bagaimana GE mengubah strategi bisnis dan model bisnisnya. Apa peran teknologi informasi dalam bisnis GE? Pertanyaan kedua adalah jelaskan 3 jenis keputusan yang didukung menggunakan prediksi. Pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda GE akan menjadi salah satu dari 10 perusahaan perangkat lunak Asia teratas? Mengapa atau mengapa tidak? Untuk slide selanjutnya akan kita bahas jawaban dari soal-soal berikut ini. Untuk pembahasan pertanyaan pertama, perusahaan GE tersebut itu memindahkan strategi bisnisnya yang jauh lebih berfokus pada teknologi, bisa dikatakan teknologi sentrik. Nah, dia itu mengubah perusahaannya menjadi perusahaan infrastruktur dan teknologi terbaik di dunia. Dengan divisi layanan keuangan yang lebih kecil, dia itu berfokus pada inovasi serta mencapai budaya penyederhanaan. Bisa kita katakan, dia itu menggunakan pendapatan yang dimilikinya itu untuk teknologi yang dapat mengendalikan dan memantau mesin industri. Nah, setelah dia memantau, baru dia menggabungkan layanan itu berbasis cloud yang didukung perangkat lunak untuk menganalisis dan mendapatkan nilai dari data yang dimiliki. Jadi, dari pendapatan tersebut, dia menggunakannya untuk mengendalikan dan memantau mesin. Setelah itu sudah terlaksana, barulah dia menggabungkan layanan tersebut, menggunakan layanan tersebut yang berbasis cloud. Setelah itu, dia menganalisis dan mendapatkan nilai dari data yang dimiliki. Setelah 2 itu tadi tercapai, barulah dia menganalisis dan mendapatkan nilai dari data yang dimiliki. Gitu. Jadi kita ulang lagi, layanan berbasis cloud sendiri itu tadi kan pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet. Jadi dia mengolah daya benda tersebut melalui jaringan internet tersebut. Jadi mungkin bisa dikatakan untuk menghubungkan pada jaringan internet. Nah, setelah itu baru dia menganalisis dan mendapatkan nilai dari data yang dimiliki. Nah, peran teknologi informasi dalam bisnis GE itu apa? Jadi dia menggunakan data yang dihasilkan sensor dari mesin industri untuk membantu pelanggan memantau kinerja peralatan dan juga untuk mencegah kerusakan dan menilai kesehatan mesin. Jadi dia itu menggunakan data yang dihasilkan oleh sensor tersebut dari mesin industri yang dia gunakan. Untuk apa? Untuk membantu pelanggan memantau kinerja peralatan. Jadi setelah itu, dia sudah menggunakan data yang dihasilkan sensor tadi agar dia dapat membantu memantau kinerja peralatan tersebut bagaimana bisa berfungsi dengan baik atau tidak, bisa dipergunakan ataukah tidak, lalu mencegah kerusakan dan menilai kesehatan mesin. Dia itu dapat mencegah kerusakan. Jadi setelah dia memantau, dia itu bisa dapat mencegah
jangan sampai terjadi ada kerusakan pada benda tersebut, dan menilai kesehatan mesin. Jadi ini apakah mesinnya masih baik atau sudah tidak layak, jadi bisa dilihat. Nah, untuk pembahasan pertanyaan yang kedua, 3 jenis keputusan yang dapat didukung menggunakan Predix. Yang pertama, memantau dan memelihara produk industrinya sendiri, seperti turbin angin, mesin jet, dan sistem turbin pembangkit listrik tenaga air. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dia sendiri mampu memberikan informasi real-time kepada operator mesin dan teknisi pemeliharaan pelanggan korporat untuk menjadwalkan pemeriksaan, meningkatkan efisiensi alat berat, dan mengurangi waktu henti. Jadi Predix sendiri itu sangat penting untuk berkembangnya GE. Jadi dia meminta bantuan GE untuk meminta bantuan Predix. Jadi GE itu meminta bantuan Predix untuk memantau dan memelihara produk industrinya sendiri seperti turbin angin, mesin jet, dan sistem turbin pembangkit listrik tenaga air. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi pabrik Whitgate, pembangkit listrik siklus gas kombinasi 445 MW. Karena Iris sendiri berencana untuk meluncurkan modal untuk optimasi proses dan akan menghubungkan kinerja pabrik ke pasar real time. Jadi dia itu meningkatkan efisiensi pabrik Whitgate, pembangkit listrik siklus gas kombinasi. Nah, karena dia mempunyai rencana untuk meluncurkan modal untuk optimasi proses dan akan menghubungkan kinerja pabrik tersebut ke pasar real time. Untuk terakhir, BP melengkapi 650 dari ribuan sumur minyaknya dengan sensor GE. Karena BP sendiri itu berharap untuk menggunakan data tersebut untuk memprediksi aliran sumur dan masa manfaat masing-masing sumur, dan pada akhirnya untuk mendapatkan pandangan perusahaan di seluruh sisi tentang kinerja ladang minyaknya. Jadi semua 3 itu adalah didukung menggunakan Predix. Jadi Predix sendiri itu sangat berfungsi terhadap berkembangnya GE. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan pertanyaan ketiga, yaitu apakah menurut Anda GE akan menjadi salah satu dari 10 perusahaan perangkat lunak Asia teratas? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, di sini menurut jawaban saya adalah iya. Mengapa? Karena GE sendiri itu mampu, dari catatannya sendiri, pertumbuhan laba itu dia memiliki pertumbuhan yang sangat bagus dan mampu menjadi awal yang baik untuk pertumbuhan industrinya. Dia dapat membantu pertumbuhan industrinya karena catatan pertumbuhan laba dia itu bagus. Lalu dia juga, selain itu dia juga memiliki strength atau kekuatan. Jadi dia mempunyai kekuatan yang mendukung dia. Contohnya ada antara lain adalah dia memiliki pengakuan secara global. Lalu kekuatan dan daya saing global. Yang ketiga, diversifikasi portofolio bisnis dan garis operasi. Yang kelima, riset dan pengembangan yang kuat. Lalu memesan jaminan simpanan menjamin aliran bisnis di masa depan. Nah, dari semua itu dia sudah memiliki kelengkapan yang bisa diartikan dia itu sudah menjadi salah satu dari 10 perusahaan perangkat lunak teratas. Jadi, tidak semua perusahaan itu dia memiliki catatan pertumbuhan laba yang bagus. Karena biasanya dari perusahaan itu kan ada naik turun laba yang tidak spesifik. Dari semua itu bisa kita katakan bahwa GE dia sudah mempunyai kriteria untuk menjadi salah satu dari 10 perusahaan perangkat lunak. Jadi sekian pembahasan materi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada persalahan kata dalam saya mengucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.